Mendaki gunung bagi beberapa orang adalah perbuatan yang sia-sia, buang-buang waktu dan tak ada manfaatnya. Tapi untuk beberapa orang lagi, mendaki punya penuh makna, kebersamaan, rasa syukur, takjub atas ciptaan Tuhan yang jarang dirasakan saat kita di kota. Kalau dijelaskan apa arti mendaki, bisa panjang dan tidak semua orang bisa menerimanya. Ya, semua orang bebas untuk beropini, dan kita tidak punya hak untuk mengatur opini orang lain. Terserah saja, kita yang tahu, kita yang merasakan. Dan bagiku mendaki gunung, berkegiatan di alam bebas, benar-benar mengajarkanku arti kesederhanaan dan rasa syukur seperti diperlihatkan jelas keajaiban ciptaan Tuhan di depan mata. Keindahan alamnya, tumbuhan, binatang, semua membuatku merasa yakin Tuhan benar-benar ada dan menciptakan semua ini. Aku Aulia Rahma, ini videoku, semoga kalian suka, selamat menonton. Ya ini karena di tempat camp cuman kita doang, gak ada yang lain. Jadi bebas lah mau musik-musikan. mungkin kalau ada orang lain ya kita mikir-mikir juga sih, karena siapa tahu ada yang keganggu atau gimana kan. Tapi karena kita sendiri, bebas. Semoga alam bersahabat. Oh ya, aku kan ada bilang mau mengenalkan teman-temanku. Kita mulai dari yang pertama. Ini namanya Ojan. Ojan ini adalah adik sepupuku. Akhir-akhir ini dia sering sekali mendaki. Makanya kali ini aku ajak dia untuk ikut pendakian ke air terjun Minanga. Lalu ada Rido. Rido ini temannya Ojan. Jadi ini adalah kali pertamaku bertemu dengan Rido. Dan yang ini adalah Ulfah. Ulfah atau yang biasanya ku panggil Uul ini adalah teman sohibku sekali. Kami berteman semenjak kuliah. Dan rasanya kami sudah seperti keluarga. Lalu ini adalah Rifat. Rifat ini adik sepupuku juga. Dia juga banyak membantu untuk jadi kameramen dalam perjalananku kali ini. Terima kasih ya Rifat. Hehehe. Dan yang ini adalah ibuku. Dan ini adalah abiku. Mereka berdua inilah yang jadi support dan sponsor kami dalam mendaki. Hehe. Selanjutnya ada Jerry. Jerry ini adalah teman adikku, tapi rasanya sudah seperti adikku sendiri. Jerry adalah salah satu yang terkuat dibanding kami. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena keperluan camp dan logistik lebih banyak dihandle olehnya. Dan yang paling terakhir yang paling kuat yaitu adik kandungku sendiri, namanya Iqbal. Iqbal dan Jerry bekerja sama untuk membawa keperluan logistik dan lainnya, sehingga karir kami jadi tidak terlalu berat. Dan dia juga bawa galon, yang awalnya sudah kubilang padahal sumber air dekat saja dari tempat camp. Tetapi katanya aku terbiasa jaga-jaga dulu untuk bawa air sendiri, apalagi di gunung yang sebelumnya belum pernah diadaki. Benar juga, setidaknya disiapkan dulu. Setelah sampai tempat camp dan selesai pasang tenda, kami langsung masak untuk makan malam. Perjalanan panjang membuat kami lapar. Pengen cepat makan. Hari ini kita masak apa? Masak sop. Jadi biasanya kan, kalau ngecamp itu makannya apa? Makan mie ya? Enggak dong. Kan kita bisa juga makan nasi. Enggak harus yang makan mie instan. Tuh. Ini kol. Ini kita mau bikin sop. Ding aja, aja. Aku lagi mengarik. Kamu ngapain, Oh? Kita lagi cuci wortel, tapi karena kita nggak punya wadah ya, jadi pakai plastik. Oke. Nah, jadi kalau di alam itu kayak gitu ya guys ya, kita memikirkan segala cara supaya dapat solusinya itu bagaimana. Nah, Supaya sesuatu itu bisa berjalan lancar.
gunakan akalmu semaksimal mungkin. Kita manfaatkan yang bisa dimanfaatkan. Waduh, Ya kan. Oh ya sudah makan. Wah, ini kenapa ada anak jadi anak alu itu Pak? pandiran ikam lo. Di dasar. Oh, aku saja neng. Ya. Oi, Kami di membang kalau nggak anak membas. Jadi kena lo. kadang-kadang. Kayak abah. Ini pekerjaan kita kayak apa lah? Ngomong. Yang paling nangis darah balai aku. Minta dari orang nangis sudah tahu. iPhone nih Bob. Banyak duitnya. Nih kita cari kayu mau bikin api unggun. Sudah tak sempurna. Weh. Makrab pada hari. Halo teman-teman, sekarang sudah jam 6 ya, sekitar 6 jam 6 lah. Jam 6 lewat 6 ya. Dan ini pemandangannya. Halo teman-teman. Sekarang sudah jam sekitar 6.30 pagi. Terus kami bangun disuguhkan dengan view yang Masya Allah. Ini soundnya alami banget guys. Ada suara uwa-uwa, temennya Bekantan. Terus juga ada suara burung. Dan ya, ini keren Pemandangan banget. pagi ini view-nya bagus banget. Jadi padahal kemarin itu sempat khawatir karena kan kita perjalanan hujan. Ya. Dan alhamdulillahnya alam mendukung. Jadi kita disuguhkan dengan view yang keren banget, Masya Allah. Ada sunrise di pagi hari dan lautan awan. Jadi tadi kami malam Jadi tadi pokoknya aku pandir. Jadi tadi malam. Ya, betul. Jadi tadi malam ya itu. Jadi tadi malam kami tidur kan. Terus udah pada tidur tuh. Dan ini 2 anak monyet masih aja gak tidur-tidur. Akhirnya dia tidurnya bangunnya kesiangan. Nah, ini kata temanku sih. Namanya Baranga. Namanya lalat baranga. Suka. Baranga kalau di Kalimantan Selatan baranga. Lalat baranga. Suka. Lalatnya suka hinggap di kotoran. Iya. Ini Bukan sampah ya, kotoran. kotoran. Teman-teman, aku paling penasaran megang lalat. Belum pernah pegang lalat. Dan yang ini lalatnya dilihat-lihat agak-agak ateng, jadi kayaknya bisa dipegang. Kita coba. Saking langkanya di kota, di hutan loh ini Baranga. Wih, bisa. Halo. Kalau ada. Apakah semut. Habis burung apakah ini tuh tahi babi. Mukanya lucu. Walaunya orang tahi babi. Jadi mukanya lucu. Bujuran. Wah, lalat lucu ya, Pak. Asli ul. Bujuran ul. Ini bejulur ilat lah.
Kayak pematanya tuh lah. Ya sekarang sudah terik. Pukul menunjukkan jam 8:23. Rencananya padahal ke air terjun Minanganya pagian lah. Tapi ternyata ada yang telat bangun guys. Jadi kita agak lama. Ada yang telat bangun guys. Kada telat ini. Tepat waktu. Setelah sarapan dan bersantai sebentar, selanjutnya kami bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke air terjun Minanga. Oke teman-teman, sekarang kita mau siap-siap lanjut ke air terjun Minanga. Sekarang sekitar pukul jam 9:15-an. Nanti kita cek waktunya sampai sana sekitar berapa menit atau berapa jam. Perjalanan dari tempat camp ke air terjun Minanga dominan menurun. Eits, jangan senang dulu. Trek yang dijalani saat berangkat dan pulang akan sama. Artinya, saat pulang nanti, trek akan dominan menanjak. Haha. Rindangnya pepohonan dan hutan yang masih asri membuat kita tidak terlalu merasa panasnya sengatan matahari, membuat perjalanan tidak terlalu melelahkan. Di tengah perjalanan kami melihat seekor cacing yang bentuknya sangat unik sekali. Kepalanya gepeng seperti itu. Namanya cacing apa ya? Bagi kalian yang tahu, silahkan komen di kolom komentar. Anak-anakku, ini adalah makanan biasanya dimakan oleh kancil ya. Wah, ih lucu. Tapi lupa namanya. Ya lupa. Ya nanti Google ada ya. Suka kancil makan ini, tapi lupa namanya. Jadi di hutan tuh banyak makanan-makanan. Kita kurang tahu apa namanya. Aneh. Itu makanan kancil. Ya, searching karena makanan kancil membujuran keluar ya. Iya berarti. Wah, ini alam membentuk dengan sendirinya. Alam membentuk dirinya sendiri dengan indah. Tetapi kadang manusia dengan tidak sadarkan diri menghancurkannya. Jalur menuju air terjun Minanga sudah ada petunjuk arahnya. Jadi jangan khawatir tersesat. Tapi walaupun begitu, apabila di hutan seperti ini harus tetap fokus. Karena walaupun sudah ada petunjuk, apabila tidak fokus, nanti tidak sadar dan tidak melihat. Di sini hal yang memalukan terjadi. Kepalaku terjedot pohon. Sakitnya nggak seberapa, tapi malu. Ada sambungannya guys. Hati-hati tahantup lah. Apa? Aman-aman. Tapi syukurnya saat itu nggak ada orang lain yang lihat. Hehe. Ada drama dikit lah. Teman-teman, inilah tujuan dari destinasi kami kali ini. Selamat datang di air terjun Minanga. Pesan dan pesan pertama kali ke Minanga. Pesan-pesan ke Minanga. Jalurnya lumayan, sedikit menyesatkan. Cuma untuk trek yang ke pemula oke lah. Tapi dibaca ya petunjuk-petunjuknya. Udah, itu aja sih. Kalau untuk air terjunnya gimana Untuk air kesannya? terjunnya bagus, pemandangannya, view-nya bisa dilihat di belakang seperti apa. Tapi hati-hati ya, agak licin soalnya. Sama dengan perasaan dia, licin. Jantung nanti sakit. Siap. Dan pesan air terjun Minanga.
Ubur-ubur ikan lele. Uyuh le. Kalau ini air terjunnya gimana nih? Mantap. Mantap. Kesan dan pesan air terjun Minanga? Airnya dingin, cuman nggak sedingin secapnya kepadaku. Asik. Ngelas Brian. Kesan dan pesan air terjun Minanga? Ini pada kawan nah. Air terjun Minanga sangat indah sekali dengan penampilan air terjunnya yang bertingkat-tingkat dan suasana di sini juga masih sangat asri. Rindangnya pepohonan membuat suasana di sini sejuk dan nyaman. Tanpa berlama-lama lagi, kami langsung saja menikmati segarnya air terjun Minanga. Petir, teman-teman, petir. Petir nyambar, rombong ketupat. Minanga. Mantap. Ada nyaring ya? Mantap banget. Tidak terasa tiba waktunya kami bersiap-siap untuk pulang. Oh ya, waktu perjalanan datang ke sini, kemarin kan malam. Jalur yang kami jalani tidak terlihat. Kali ini akan aku tunjukkan sedikit ya, untuk gambaran jalur yang kami lewati tadi malam. Ya teman-teman, ini kita sudah dalam perjalanan pulang. Semoga video pertama yang aku bikin itu bisa menambah pengetahuan kalian. Mungkin kalian ada yang ingin pergi atau liburan ke air terjun Minanga. Semoga untuk video selanjutnya itu bisa Explore. lebih banyak eksplor lagi, lebih banyak peningkatan lagi tentunya. Jadi untuk apabila teman-teman ada saran atau kritik, dipersilahkan ya, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dadah. Dadah. Di sini kami berpisah dengan Ojan dan Rido karena mereka akan melanjutkan pendakian ke puncak. Semangat Ojan dan Rido. Kami tunggu cerita sampai puncaknya ya. Nantilah kabarilah kalau sudah balik. Kabarilah. Nah ini ada ajakan guys, ke petunjuknya. Mungkin kalian ada ngeliat, oh ini ada tikungan. Ini ada petunjuknya. Jadi arahnya ke sana. Gitu. Biasanya ini sih jalurnya lebih jelas dibanding yang nggak jelas kan kayak gini nih. Ini jalurnya lebih jelas. Gitu. Oke, setiap apa namanya? Ya setiap tikungan itu ada Setiap sih. tikungan intinya jangan terkecoh. Kalau kalian tidak ingin tersesat. Ini gimana? Ini jalannya terus ada tikungan kan, tapi udah ada petunjuk nih. Guys, ini bukannya sok-sokan atau apa ya, cuman dibanding naik atau turun, sebenarnya enak turun karena kan nggak terlalu capek ya, tapi kaki berkata lain. Kaki kami, Tolong, kaki saya sakit. iya kalau turun tuh sakit gitu. Tolong, kaki saya sakit. Bagian lutut ya mungkin diagnosanya apa itu. Jadi kalau turun berasa tapi kalau naik nggak begitu sakit, tapi paling kan napas ya, tenaga. Kalian ada yang gitu gak? Apakah itu normal atau ada sesuatu yang perlu diobati atau hanya sebuah bentuk penyesuaian? Komen di bawah. Nah ini rute yang kami jalanin. Nah ini jalan yang kita jalanin malam tadi.
Mam tadi karena udah gelap jadi nggak terlihat seperti ini. Ini apa ul? Ini apa ul? Apakah ini tumbuh-tumbuhan yang biasanya tumbuh di kota juga? Tidak, itu sekedar rumput yang ada di hutan. Oh berarti nggak bisa dimakan ya? Nggak tahu sih. Kita nggak tahu ini apa guys. Sahang. Bagi yang tahu bisa komen di bawah. Sahang, percaya. Aduh sahang. Merica katanya. Ini aja nah. Oh ini gimana sih? Nah kalau ini bisa nih cari yang agak-agak kuning. Bisa kalau ada. Iya. Ini ada ya guys. Bentar ya kita cari Kita ya. cari. Bentar ya. Ini enak kayak manis-manis. Waktu ngebolang dulu ya. Suka banget nih makan buah ini. Bilaran namanya. Oh, Gak iya, tahu ya bener. bahasa Indonesianya apa. Cuman bahasa Banjarnya bilaran ya. Bilaran. Kita cari yang mateng. Tapi kayaknya nggak ada deh. Ini masih Nggak ada belum yang matang. ini masih hijau juga. Kita cari Ini udah habis sambil nih. Nih, Iya. nggak ada buahnya. kita cari sambil di jalan deh. Kayaknya banyak aja kayak Mungkin gitu. belum kesempatan kita buat makan Ya. buah bilaran. Nanti next time. Kali aja kita ketemu yang mateng ya, kita petik lagi. Minta sama Allah izin Dihalalkan. halalkan segala cara. Oke. Di perjalanan kami bertemu dengan penduduk lokal dan kami diperkenalkan dengan tumbuhan yang biasanya menjadi penawar masyarakat untuk mengobati bermacam-macam penyakit. Nama tumbuhannya yaitu penawar sampai atau yang biasa dikenal dengan brotowali. Penawar sampai ini bisa menjadi penawar untuk bermacam-macam penyakit seperti diabetes, masalah pencernaan, dan lain-lain. Pengobatan tradisional orang dulu, ya kan, yang mengalami sakit pinggang ataupun diabetes bisa menggunakan akar penawar sampai, ya. Bahasa Banjarnya penawar sampai, nggak tahu ya bahasa Indonesia. Ya, kita kan beda-beda ya, beda-beda bahasa. Mungkin di daerah Jawa juga ada, cuman di Banjar ini namanya penawar sampai. Oke teman-teman, ini penawar sampai. Ini penawar hati. Oke guys, kita menemukan tanaman khas Kalimantan. Ini namanya buah karamunting. Nah, Bunganya. Ini dari teksturnya daunnya seperti ini, terus bunganya juga seperti ini. Buahnya mana buahnya guys? Oh dari bunga menjadi buah. Nah ini buahnya. Kita coba Rifat. Ini buah karamuting. Ayo coba dimakan. Ada lagi oh. Ada lagi oh. Ada. Ini. Oke, kita coba masing-masing. Coba. Ayo guys, ini adalah permen jagoan neon. Nanti habis itu kita lihat kan ilat kita. Lidah Ilat. kita. Ilat bahasa Banjarnya. Iya, ilat itu bahasa Banjar. Ya, lidah bahasa Indonesianya. Ayo makan. Oke. Nah, Apa yang lainnya? pahit nih no. Ada emang. Satu, dua, dua, tiga. Tidak terasa tiba saatnya kami pulang. Walaupun sebagian besar dari kami adalah keluarga dan berteman akrab, tetapi rasanya apabila di saat-saat seperti ini hubungan kami terasa jauh lebih dekat. Mendaki bersama dan ngecamp bersama, rasanya segala hal yang dilakukan bersama-sama membuat pertemanan kami terasa berbeda dari biasanya. Dan mengingat lagi momen seperti ini dengan orang-orang yang sama akan jarang bahkan hampir tidak terulang kembali. Tapi semoga saja ini awal bagi kami untuk memulai melakukan apa yang kami sukai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video perjalanan pertamaku kali ini. Aku berharap untuk kedepannya semoga videoku bisa lebih eksplor lagi dan bisa memberi ilmu dan pengetahuan kepada kalian semua. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Petir, wamara petir. Petir menambah rombong ke tempat. Sinanga. Mantap.